Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 1, Basic Skill Google Sheets. Sekarang kita memasuki subbab yang ke-6, yaitu Pivot Table. Oke, kita langsung ke next slide. Pertama-tama, kita pelajari dulu pengertian dari Pivot Table. Pivot Table ini sebenarnya adalah fitur bawaan dari Google Sheets yang memiliki fungsi memberikan summary atau rangkuman dari sebuah data yang banyak. Summary-nya bisa berupa average atau rata-rata, sum, jumlah, count, banyaknya angka, counta, banyaknya elemen, dan perhitungan statistika lainnya. Perhitungan statistika bisa berupa mean, max, median, dan lain-lain. Kenapa perlu menggunakan pivot table? Karena membuat summary menjadi lebih cepat. Bayangkan data yang banyak, teman-teman membuat summary secara manual. Pasti memakan waktu yang sangat lama. Kedua, tampilan dari pivot table mudah dipahami dan mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis data. Yang ketiga, tentu saja penggunaan pivot table dapat mengurangi human error yang terjadi jika teman-teman melakukan perhitungan secara manual. Supaya lebih mudah paham, langsung kita praktekkan saja di Google Sheets. Sekarang, anggaplah teman-teman bekerja di perusahaan es krim. Di sini ada data survei dari es krim kesukaan, ada nama respondennya, jenis kelamin, usia, jumlah rata-rata pembelian es krim per minggu, lalu es krim kesukaan dari setiap responden. Teman-teman mau menganalisis data ini, maka perlu membuat summary atau rangkuman terlebih dahulu. Rangkuman apa yang mau kita buat? Ada di sini. Ada 1-5. Pertama, jumlah responden laki-laki dan perempuan. Kedua, jumlah responden laki-laki dan perempuan berdasarkan usia. Ketiga, jumlah responden laki-laki dan perempuan berdasarkan es krim kesukaan. Keempat, distribusi es krim kesukaan per usia. Dan terakhir, rata-rata pembelian es krim per minggu berdasarkan usia. Langkah pertama membuat pivot table adalah mengselect data yang ada. Select semua data, lalu klik data, pilih pivot table. Pivot table bisa dibuat di sheet baru atau dibuat di sheet yang sudah ada. Jika teman-teman memilih sheet baru, klik create, akan terbuat sheet dengan nama pivot table. Yang kedua, kita bisa buat di sheet yang sudah ada. Klik data, pivot table, pilih existing sheets, lalu saya mau buat di sini, di A9, klik A9, maka muncul seperti ini. Klik OK, klik Create. Maka pivot table akan dibuat di sini. Sekarang kita kerjakan dulu yang nomor 1, jumlah responden laki-laki dan perempuan. Berarti kita mau meletakkan laki-laki dan perempuan bisa di row, bisa di sini, laki-laki, perempuan. Bisa juga di kolom, laki-laki, perempuan. Ini bebas, sesuai kebutuhan teman-teman saja. Di sini saya mau buat di row. Maka di sini bagian row, klik add, lalu pilih jenis kelamin. Maka akan muncul laki-laki dan perempuan. Lalu di value atau nilainya, klik add juga. Pilih jenis kelamin, karena kita mau menghitung jumlah responden dari laki-laki dan perempuan, atau value dari jumlah elemen laki-laki dan perempuan. Maka pilih jenis kelamin. Summarize-nya, pilih counta. Kenapa counta? Karena counta adalah menghitung jumlah elemen. Kalau count hanya menghitung jumlah atau banyaknya angka. Karena laki-laki dan perempuan bukan angka, maka pilih counta.
Hasilnya seperti ini. Jumlah responden laki-laki ada 20, jumlah responden perempuan ada 20. Selanjutnya, kita kerjakan yang nomor 2. Jumlah responden laki-laki dan perempuan berdasarkan usia. Untuk mengerjakan pivot table yang ini, bisa kita copy saja dari yang ini. Kita copy, lalu paste di bawahnya. Kalau teman-teman mau buat baru juga bisa, klik data lagi, lalu pilih pivot table. Tapi supaya lebih cepat, di sini saya copy saja. Di sini sudah ada laki-laki dan perempuan. Berarti kurang data usia dari responden. Usianya mau saya letakkan di kolom. Maka di bagian sini, saya perlu data kolom. Berarti yang ini, kolom. Klik Add, lalu pilih usia. Maka akan secara otomatis terbaca jumlah laki-laki usia 10-19 tahun, ada 4, perempuan ada 11, laki-laki 30-40 tahun, ada 6, perempuannya ada 4. Grand total atau jumlah responden laki-laki 20, jumlah responden perempuan ada 20. Jumlah responden 10-19 tahun ada 15, 20-29 tahun 15, 30-40 tahun ada 10 orang. Total responden keseluruhan laki-laki dan perempuan dari segala usia ada 40 orang. Di sini secara default urutan usianya adalah ascending, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Tapi bisa diatur dari yang paling tua menuju yang paling muda dengan cara ordernya dirubah menjadi descending. Maka dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kalau teman-teman mau menghapus grand total juga bisa, tapi sifatnya kebalik. Jika teman-teman ingin menghapus yang kolom, maka hapus yang di row. Show total di uncheck, maka akan hilang di kolomnya. Kalau mau menghapus yang row, uncheck di kolom, maka akan hilang yang di row. Sekarang kita kerjakan yang nomor 3. Jumlah responden laki-laki dan perempuan berdasarkan es krim kesukaan. Berarti sama dengan yang ini, bedanya usia kita ganti es krim kesukaan. Yang ini saya copy ke bawahnya. Usianya atau kolomnya saya close, lalu add baru, pilih es krim kesukaan. Maka akan terganti menjadi coklat, durian, strawberry, dan vanilla. Untuk grand total, kalau mau dihapus bisa di uncheck. Lanjut ke nomor 4. Distribusi es krim kesukaan per usia. Nah, yang ini agak beda ya. Tapi nggak apa-apa, yang ini kita copy dulu. Kita copy ke bawahnya. Di sini, mau saya ganti usia, baru atasnya es krim kesukaan. Berarti yang diganti row-nya. Row-nya saya close, lalu value juga perlu di close, karena sudah bukan dari jenis kelamin. Balik ke row, saya pilih usia. Lalu untuk value, juga saya pilih usia. Usianya pilih counta, karena di sini usianya termasuk elemen. Ada data angka dan data teks, maka tidak bisa dihitung menggunakan count. Bisanya pakai counta. Dan hasilnya seperti ini. Di sini mau saya kembalikan grand totalnya.
Sekarang kita kerjakan yang nomor terakhir. Rata-rata pembelian es krim per minggu berdasarkan usia. Nah, berarti kita mau tahu nih, per usia 10-19, 20-29, dan 30-40, rata-rata per minggu beli berapa es krim sih? Nah, yang ini lebih enak copy dari yang ini. Copy dari situ, paste ke bawah, lalu value-nya dihapus dulu, row-nya juga dihapus, row-nya diganti dengan usia. Lalu langsung kita add value. Value-nya pilih rata-rata pembelian es krim per minggu. Lalu summarize-nya dipilih average. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hampir seimbang di semua usia, rata-rata pembelian es krim sampai 1,8 atau di kisaran 2 es krim per minggu. Kenapa yang ini tidak pakai kolom? Misal ya, saya tambah kolom. Add kolom, pilih rata-rata pembelian es krim. Nah, maka hasil rata-ratanya seperti ini. Misal yang pilih 1 dari usia 10-19 ada 5 orang. Mau di rata-rata seperti apapun, maka hasilnya akan 1. Karena semua datanya 1 di sini. Sama juga yang ini. Yang 2. Semua data di sini adalah 2. Jadi jika di rata-rata, maka hasilnya tetap 2. Yang benar adalah grand total saja. Karena hanya grand total yang kita ambil, maka di sini tidak perlu pakai kolom. Cukup seperti ini saja. Lalu di pivot table juga ada fitur filter. Nah, ini filter. Misal mau filter yang ini ya, tabel yang ini. Klik filter, klik add. Misal mau filter es krim kesukaannya. Nah, saya mau tampilin durian dan strawberry saja. Maka selain durian dan strawberry, kita uncheck. Nah, lalu klik OK. Maka yang muncul hanya durian dan strawberry. Lalu misal usianya mau difilter juga. Klik add lagi. Pilih usia. Misal di sini yang usianya 30-40 tidak mau saya tampilkan. Nah, lalu klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Hasil dari filter. Selanjutnya, pivot table juga bisa menampilkan beberapa row atau kolom. Misal yang ini saya copy. Saya copy ke bawah. Filternya saya close. Nah, di sini row-nya saya juga mau tampilin jenis kelamin. Nah, maka di sini di row saya klik add lagi. Pilih jenis kelamin. Maka dari usia ini terbagi lagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Atau mungkin mau dibuat di kolomnya. Bisa juga. Yang ini saya hapus jenis kelaminnya. Mau saya buat di kolom. Klik add di kolom, pilih jenis kelamin. Maka hasilnya seperti ini. Sebenarnya sama saja, hanya tampilannya yang berbeda. Ini juga bisa di hide. Nah, di hide seperti ini. Tadi yang sebelumnya juga bisa di hide. Nah, yang ini bisa di hide. Nah, seperti ini. Jadi pivot table ini benar-benar cepat dan membantu teman-teman dalam menganalisis data. Cukup sekian untuk video pivot table. Sampai bertemu di video selanjutnya.